Giveaway periode terakhir dari Hutata. Kali ini Hutata mau bagi-bagi TWS gratis untuk satu orang pemenang. Cara dapetinnya bisa kamu cek di pin komen video ini ya, atau di postingan Instagram Hutata. Pendaftaran ditutup sampai tanggal 27 Desember 2021. Jadi good luck ya! Kamu pernah ngerasain beberapa hal ini nggak? Sering kerja lembur sampai larut malam, weekend juga tetap kerja, ngambil beberapa kerjaan sampingan, dan nggak pernah sempat ambil cuti. Kalau kamu ngerasain hal tersebut, berarti kamu udah termasuk ke dalam hustle culture. Hustle culture sering disamain dengan istilah overwork, karena merupakan budaya kerja berlebihan tanpa istirahat. Sayangnya, ada beberapa orang yang masih mengglorifikasi overwork ini, padahal banyak dampak negatif yang didapat. Kira-kira apa aja dampak negatif tersebut? Gimana ya caranya supaya kita bisa keluar dari budaya hustle ini? Untuk tahu jawabannya, yuk simak dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share dulu video ini. Setelah itu subscribe dan aktifin belnya biar nggak ketinggalan video baru dari Hutata. Akhirnya didukung juga nih. Kan ibu sudah kenal paham MiFi, jadi ibu tidak khawatir lagi dengan jadwal belajar kamu. Jadwal belajarku jadi nggak bentrok lagi. Bahkan dengan belajar fisika di Paham MiFi, skill basketku meningkat. Basketku terus jalan. Nilai-nilai tetap aman. Hustle culture adalah budaya yang membuat seseorang bekerja terlalu keras tanpa meluangkan sedikit waktunya untuk beristirahat dan menjadikannya sebagai sebuah gaya hidup. Seseorang yang menjalankan hustle culture merasa bahwa kesuksesan cuma akan bisa diraih dengan cara bekerja keras tanpa henti. Dikutip dari laman University of Washington School of Medicine, di tengah diberlakukannya work from home saat pandemi ini, banyak orang yang nggak sadar bahwa mereka terjebak dalam pola hidup hustle culture. Mungkin kamu sendiri lagi ngerasain nih kerja dalam waktu sangat panjang, sering mengaku lelah tapi tetap maksain buat kerja, atau bahkan kamu juga udah menganggap bahwa istirahat itu cuma buang-buang waktu. Ternyata, hustle culture ini udah muncul sejak tahun 1970-an, saat merebaknya industri dunia termasuk teknologi. Di 1990-an, hustle culture makin menjadi-jadi karena perusahaan mulai mengenal internet. Hal ini bikin batas antara urusan pekerjaan dan juga kehidupan pribadi jadi nggak ada. Karyawan dituntut untuk bisa bekerja lebih cepat tanpa adanya batasan waktu. Dan bisa dibilang bahwa kemajuan teknologi membuat jeratan hustle culture ini jadi semakin erat. Gak cuma di Indonesia aja nih, hustle culture juga terkenal di Cina. Perusahaan-perusahaan teknologi besar di Cina mengenalkan istilah kerja 996. Yaitu periode kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, alias 12 jam, selama 6 hari dalam seminggu. Yap, karyawan di sana cuma punya libur 1 hari aja. Belum lagi kalau diteror kerjaan di hari liburnya. Tentu aja banyak yang ngeluh, tapi karyawan di sana pun cuma bisa ngikutin perintah aja. Tapi kira-kira apa ya yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku hustle culture? Kalau ditanya kenapa, sebenarnya faktornya bisa dari perusahaannya atau dari dalam diri sendiri. Beberapa perusahaan mempekerjakan karyawannya dengan sangat keras karena ada target yang harus dicapai. Gak sedikit perusahaan yang menuntut pekerjanya untuk kerja setiap weekend, lembur tiap malam, bahkan ada yang gak dikasih uang tambahan. Ada juga yang ngasih deadline bertubi-tubi sampai karyawannya gak punya waktu untuk istirahat. Ya kayak contoh yang di Cina tadi. Dalam kondisi kayak gini, seseorang biasanya terpaksa untuk melakukan hustle culture. Tapi ada juga faktor dari dalam diri sendiri yang menyebabkan seseorang terjebak dalam hustle culture. Faktor itu adalah mindset. Beberapa orang percaya bahwa pekerjaan adalah pusat identitas mereka. Atau bisa dibilang aspek kehidupan yang paling penting untuk mereka adalah mencapai tujuan profesional dengan bekerja non-stop. Kayak orang-orang Jepang yang workaholic. Mereka merasa bahwa mereka mampu mendorong diri mereka sendiri untuk bekerja lebih keras dari orang lain. Dan mereka percaya bahwa semakin keras mereka bekerja atau semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, mereka akan lebih dekat dengan pencapaian yang mereka harapkan. Hal inilah yang memicu adanya glorifikasi overwork. Sebenarnya, keinginan untuk meraih kesuksesan dengan bekerja keras itu nggak sepenuhnya salah. Yang kurang tepat adalah bekerja keras tanpa istirahat dengan mengesampingkan kesehatan atau aspek kehidupan lainnya.
Setiap pekerjaan itu ada batasnya, jangan sampai malah jadi toksik. Kamu nggak harus kok kerja terus 24 jam seminggu. Atau simpelnya lebih milih meriksa email pas udah pulang ke rumah daripada istirahat. Banyak faktor juga kok yang berkontribusi pada kesuksesan seseorang. Mungkin beberapa orang udah terbiasa dengan hustle culture ini, padahal kerja berlebihan atau overwork jelas punya dampak negatif. Menurut the US Bureau of Labor Statistics, kerja berlebihan bisa mengurangi produktivitas sebesar 68%. Alih-alih mau jadi produktif, malah jadinya menurun produktivitasnya. Selain itu, berdasarkan Journal Occupational Medicine, orang dengan jam kerja lebih panjang cenderung lebih mudah mengalami depresi dan juga insomnia. Overwork juga bisa bikin kamu burn out karena lelah dan sulit konsentrasi akibat banyaknya tuntutan pekerjaan yang dipikul. Gak cuma mempengaruhi produktivitas dan kesehatan mental aja, hustle culture ini juga bisa ngasih dampak buruk untuk kesehatan fisik kamu, karena tubuhmu terus dipaksa untuk bekerja. Bahkan parahnya lagi, overwork bisa menyebabkan meninggal. Contohnya adalah Miwa Sado, seorang reporter media pemerintah NHK di Jepang yang meninggal di tahun 2017 karena lembur selama 159 jam. Kalau dilihat dari dampaknya, sebenarnya hustle culture ini perlu dihindari. Kamu perlu memperhatikan ritme dan durasi kerja yang seimbang supaya nggak terjebak dalam budaya atau gaya hidup ini. Kalau dari segi perusahaan, pemerintah harus bisa menindak tegas perusahaan yang melanggar hukum terkait undang-undang tentang overwork. Tapi dari segi individu, kamu bisa berusaha untuk menyeimbangkan pekerjaan kamu supaya nggak berlebihan. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah ubah pola pikir kamu. Sadarilah kalau terlalu banyak kerja bisa bikin kamu kelelahan dan menimbulkan masalah kesehatan lainnya juga. Kalau kamu kelelahan, kamu malah nggak bisa perform sesuai yang kamu harapkan. Produktivitas kamu juga bisa menurun. Yang kedua adalah tetapkan batasan dan bikin rencana kerja kamu dalam seminggu. Jadwalin hari-hari kamu secara efektif. Tambahin juga waktu istirahat. Kalau udah malam, usahain untuk istirahat secara optimal dan jangan tergoda untuk ngerjain kerjaan kantor lagi. Gak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pasti pengen sukses. Tapi kita juga harus ngerti sama kondisi tubuh kita. Intinya, boleh aja kerja keras demi masa depan. Tapi kamu juga harus ingat sama kesehatan fisik dan juga mental kamu. Untuk kamu yang ingin berhenti dari hustle culture, kamu perlu mengimbangi load kerjamu dengan aktivitas lain untuk refreshing. Misalnya jalan-jalan, melakukan hobi, atau hanya sekedar istirahat tanpa mikirin pekerjaan. Buat kamu yang bisa memilih, mungkin kamu bisa memutuskan untuk menjalankan pola hidup hustle culture ini untuk jadi stand out dalam karir kamu. Tapi kamu harus siap juga dengan konsekuensinya, bahkan sampai dampak yang paling buruk. Tapi untuk kamu yang terpaksa harus terjebak dalam hustle culture dan ingin berhenti, kamu harus berani bersatu untuk bersuara pada perusahaan. Karena pada dasarnya, negara kita udah punya undang-undang tentang hak pekerja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksin video kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, salaman!